Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini saya kembali akan membahas mengenai materi fisika SMA kelas 12, yaitu mengenai induksi magnetik untuk part yang kedua. Gaya Lorentz adalah gaya yang timbul pada muatan yang bergerak dalam medan magnet. Gaya Lorentz merupakan besaran vektor dan arahnya ditentukan oleh kaidah tangan kanan. Jika tangan kanan dibuka dengan ibu jari menunjukkan arus I dan keempat jari lain yang dirapatkan menunjukkan arah medan magnet B, maka arah keluar dari telapak tangan menunjukkan arah gaya Lorentz. Jadi seperti ini. Jadi jika kita membukakan telapak tangan, maka arah ibu jari itu menunjukkan arus, kemudian arah keempat jari yang lain itu menunjukkan arah medan magnet, kemudian arah keluar dari telapak tangan itu merupakan arah gaya Lorentz. Kita lihat di gambar. Atau jika kita menggunakan 3 jari pada tangan kanan, itu jari jempol, telunjuk, dan jari tengah, maka jari jempol itu menunjukkan arah arus listrik I, kemudian jari telunjuk menunjukkan arah medan magnet B, kemudian jari tengah itu menunjukkan arah gaya Lorentz. Besar gaya Lorentz pada penghantar berarus itu besarnya F sama dengan B kali I kali L kali sin theta. Jika arus listrik tegak lurus dengan induksi magnetnya, tetanya sama dengan 90 derajat, maka sin 90 derajat itu adalah sama dengan 1, maka persamaannya menjadi F sama dengan B kali I kali L kali sin tetanya, itu berarti sin 90 kali sama dengan 1, berarti kali 1, maka dapatlah F nya sama dengan B kali I kali L atau BIL, dimana F nya itu adalah gaya Lorentz, satuannya Newton, B adalah induksi magnetik, satuannya Weber per meter kuadrat atau Tesla, I adalah kuat arus listrik, satuannya ampere, dan L adalah panjang kawat penghantar, satuannya meter, kemudian theta adalah sudut antara arus I dan medan magnet B. Gaya Lorentz antara dua kawat lurus panjang, sejajar, dan berarus. Ada dua. Jika gambar yang pertama itu jika kawatnya itu sejajar atau sama arah, searah, maka gaya F-nya, gaya Lorentz-nya itu tarik menarik. Untuk gambar yang kedua, jika kawatnya itu berlawanan arah, maka gaya F-nya itu saling tolak menolak. Dua kawat panjang sejajar berarus akan tarik menarik jika dialiri arus yang searah dan tolak menolak jika dialiri arus yang berlawanan arah. Besar gaya tarik menarik atau tolak menolak persatuan panjang atau F per L-nya dinyatakan dengan F12 per L1 itu sama dengan F21 per L2 itu sama dengan μ0 kali I1 kali I2 per 2 pi A. Atau besar gaya tarik menarik atau tolak menolaknya itu sama dengan F per L sama dengan μ0 kali I1 I2 per 2 pi A, atau F-nya berarti kalau kita cari F-nya, F sama dengan μ0 kali I1 kali I2 kali L per 2 pi kali A, dimana F adalah gaya Lorentz, satuannya Newton, L adalah panjang kawat penghantar, satuannya meter, kemudian μ0 ada permeabilitas ruang hampa yang besarnya 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter, kemudian I adalah kuat arus listrik, satuannya ampere, dan A adalah jarak antara kawat, satuannya meter. Kita masuk ke contoh soal. Suatu kawat berarus listrik 10 ampere dengan arah ke atas berada dalam sebuah medan magnetik 0,5 Tesla dengan membentuk sudut 30 derajat terhadap kawat. Jika panjang kawat 10 meter, tentukan besar gaya Lorentz yang akan dialami kawat. Kita
penyelesaiannya yang diketahui yaitu ada arus listrik 10 ampere, maka I sama dengan 10 ampere. Arahnya ke atas berada dalam sebuah medan magnetik, berarti B-nya itu 0,5 Tesla dengan membentuk sudut 30 derajat, θ-nya 30 derajat. Kemudian panjang kawatnya L sama dengan 10 meter. Yang ditanyakan berapa besar gaya Lorentz yang dialami kawat. Maka penyelesaiannya kita jawab F sama dengan BI kali L kali sin θ, bil sin θ. Masukkan F-nya sama dengan B-nya 0,5 kali I 10 ampere kali L-nya 10 meter sin 30 derajat. Maka 0,5 kali 10 5 kali 10 50, sin 30-nya setengah. Maka 50 kali setengah itu sama dengan 25 Newton. Maka besar gaya Lorentz yang dialami kawat itu sebesar 25 Newton. Soal yang kedua, diketahui dua kawat sejajar A dan B mempunyai panjang 2 meter dan terpisah sejauh 2 cm. Kuat arus yang mengalir pada kawat B sama dengan 1,5 ampere, mengalami gaya magnetik dari kawat A sebesar 6 kali 10 pangkat min 5 Newton. Kuat arus pada kawat A berapa? Jika A-nya 1 ampere, B-nya 2 ampere, C-nya 3 ampere, D-nya 4 ampere, E-nya 5 ampere. Maka kita penyelesaiannya, maka yang diketahui ada L panjang kawatnya 2 meter, kemudian A 2 cm, kita konversi menjadi 2 kali 10 pangkat min 2 meter, kemudian arus B IB sama dengan 1,5 ampere, kemudian gaya Lorentz-nya F sama dengan 6 kali 10 pangkat min 5 Newton. Kemudian ditanyakan berapa arus pada kawat A-nya, kemudian kita selesaikan jawab, maka kita gunakan persamaan F per L sama dengan mu 0 kali IA kali IB per 2Pi kali A. Masukkan F-nya 6 kali 10 pangkat min 5 Newton per L, L-nya 2 meter. Sama dengan mu 0-nya sama dengan 4Pi kali 10 pangkat min 7. IA yang ditanyakan, IB-nya 1,5 ampere per 2Pi kali A. A-nya 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian sama-sama punya Pi, bisa kita coret. Langkah selanjutnya bisa kita kalikan silang, atau kalau bisa dibagi kita langsung bagi. Perluasnya, luas kiri 6 kali 10 pangkat min 5 bagi 2 dapat 3 kali 10 pangkat min 5. Kemudian 4 kali di bawahnya itu 2 kali 2 4 bagi 4 1. Kemudian 10 pangkat min 2 dengan 10 pangkat min 7 dikurang 10 pangkat pembagian. Berarti kalau pembagian itu pangkat itu merupakan pengurangan kan, 10 pangkat min 7 dikurang negatif 2, 10 pangkat min 7 kurang kali negatif itu jadi positif, jadi 10 pangkat min 7 tambah 2 jadi 10 pangkat min 5 kali IA kali 1,5, sehingga jadilah 3 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 10 pangkat 5 kali IA kali 1,5, atau sama dengan 1,5 kali 10 pangkat min 5, kita pindahkan 1,5 nya ke depan jadi 1,5 kali 10 pangkat min 5 IA sama dengan 3 kali 10 pangkat min 5, sehingga IA nya sama dengan 3 kali 10 pangkat min 5, arus A nya itu dibagi dengan 1,5 kali 10 pangkat 5. 10 pangkat min 5 itu bisa kita coret, atau kalau dia pengurangan ya, eksponen itu kan eksponensial, pangkat itu jadi 10 pangkat min 5 dikurang negatif 5, sehingga min 5 tambah di 5 habis jadinya, jadi tinggal 3 dibagi 1,5, 3 bagi 1,5 sama dengan 2 ampere. Ya, kuat arus pada kawat A itu besarnya 2 ampere. Jawabannya adalah yang B. Semoga video kali ini bermanfaat. Jika masih ada yang belum dipahami atau masih ada yang ingin ditanyakan, silakan ditulis di dalam kolom komentar. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.